mungkin FIFA akan mempertimbangkan Betul, betul. nanti kalau misalkan Indonesia dan negara-negara Muslim, pokoknya semua negara Muslim di bawah bendera OKI tidak setuju Israel ikut di kejuaraan Piala Dunia U20 di Bali atau di Indonesia begitu. Halo Sobat Strategis, kali ini sudah kedatangan tamu spesial Pak Muhammad Syaroni Rofi. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas Rizik? Alhamdulillah sehat juga Pak. Kayaknya lemes ini Pak. Oh iya, masih dalam suasana berpuasa. Di dalam suasana berpuasa dan satu lagi Pak, mungkin yang akan kita obrolkan Iya. lebih detail lagi ya. Indonesia gagal jadi tuan rumah. Waduh. Ya, Iya. gimana Bapak ketika mendengar kabar itu? Ya tentu saja sebagai penggemar sepak bola begitu ya, mendengar itu kita tentu saja sedikit kecewa begitu ya, karena kita tidak bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan U20 gitu ya. Kemudian timnas kita yang U20 ini mendapat kesempatan untuk bertanding di ajang Piala Dunia U20 jalur tuan rumah gitu. Karena kalau jalur reguler timnas kita masih belum kuat. Nah, ini jalur tuan rumah gitu. Iya, terkait banyak hal ya Pak, terutama sekarang sedang ramai gitu di publik terkait gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah, tentu membuat khalayak ramai publik itu ini banyak yang kecewa termasuk Bapak. Oh ya, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu ya Pak Syaroni ini sekretaris program doktor ya Pak, sekretaris program doktor kajian strategik dan global Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Beliau juga termasuk pengamat sepak bola ya Pak, berarti aktif ya Pak, sangat aktif. Terutama di Piala Dunia yang kemarin ya Pak, Piala Dunia Senior gitu kan. Kemudian Pak Syaroni juga merupakan peneliti kajian Timur Tengah ya Pak, politik Timur Tengah gitu Pak. Ya hubungan internasional, persisnya hubungan internasional dan kita mengkaji kawasan gitu ya. Nah, Timur Tengah salah satu konsentrasi saya, gitu aja sebetulnya. Iya. Nah, termasuk mungkin ini ketika Pak Syaroni ini kan concern di hubungan internasional. Maka dari itu di sini Piala Dunia jadi cocok jadi bahasan dari Pak Syaroni untuk kita kaji bersama ya Pak. Kemudian menurut Bapak gimana Pak dampak dari pembatalan Indonesia ini sebagai tuan rumah itu gimana Pak? Ya, jadi memang kalau melihat perkembangan yang terjadi saat ini, batalnya Indonesia menjadi tuan rumah itu tidak lepas dari dinamika nasional begitu ya. Kalau kita lihat rilis dari FIFA gitu ya, menyatakan bahwa menimbang dinamika atau perkembangan yang ada saat ini ya, circumstance gitu ya, maka status Indonesia sebagai tuan rumah dibatalkan begitu ya. Kemudian di situ juga disinggung terkait dengan tragedi Kanjuruhan ya 2022 begitu ya, Oktober 2022. Tidak spesifik menyebut Kanjuruhan, tapi kata yang digunakan adalah the tragedy gitu ya, tragedy of October 2022 gitu ya. Itu bahasa diplomatik saya kira yang digunakan oleh FIFA. Jadi FIFA ini menggunakan bahasa public relation yang spesifik supaya FIFA ini terhindar dari serangan netizen Indonesia saya kira begitu ya. Karena dinamika yang berkembang di dalam negeri kan ada penolakan dari kepala daerah begitu ya, dari Bali, kemudian ada dari Jateng ya, Pak Koster dan Pak Ganjar. Nah kemudian karena ada dinamika di dalam negeri,
Pak Jokowi mengirim Ketua PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir untuk melobi ya, melobi FIFA supaya kita tetap menjadi tuan rumah, kendati di dalamnya ada Israel begitu, tapi mungkin ada skenario-skenario yang bisa melanjutkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah. Tapi nyatanya lobby dari Pak Erick tidak berhasil dan FIFA mengeluarkan statement gitu ya. Statementnya itu tadi tidak ingin membahas politiknya. Betul. Maka kata yang digunakan adalah circumstance. Ya, perkembangan yang ada saat ini gitu ya. Kemudian di bawahnya itu transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi begitu ya. Dan close gitu ya. Udah, karena Indonesia gagal, kita akan mencari tuan rumah baru. Nah, info terbaru saya lihat tadi di situs FIFA, Argentina terdepan. Ya, sebagai pengganti kita. Ini menarik Pak, dari bahasa yang disampaikan FIFA gitu kan, public relationnya itu kondisi saat ini, perkembangan saat ini, dan juga tidak menyebutkan secara pasti tragedi di Oktober 2022 yang terkait Kanjuruhan itu. Nah, kalau dari menurut Bapak sendiri, antara perkembangan saat ini dengan kondisi tragedi di Oktober 2022 ini, mana kira-kira yang paling menjadi pertimbangan FIFA untuk tidak menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia itu, Pak? Ya, kalau kita lihat timeline gitu ya, timeline sikap FIFA begitu ya, bahwa mereka merencanakan akan menggelar undian drawing dalam waktu dekat di Bali begitu ya. Ini kan sekarang bulan Maret akhir, Pak. Maret akhir, kemudian April, Mei. Jadi dari sisi gitu ya, dari sisi penyelenggara begitu ya, mereka sudah yakin bahwa perhelatan akan berlangsung bulan Mei dan itu di Indonesia. Jadi dari sisi psikologi organizer gitu ya, tidak mungkin mereka berjudi gitu ya, bertaruh mencari tempat alternatif gitu ya di tengah hitungan bulan begitu. Betul, Pak. Nah, oleh sebab itu sepanjang tahun 2002 sampai 2023 awal gitu, Indonesia itu masih sebagai tuan rumah. Masih pede. Ya, FIFA juga pede. FIFA pede, Indonesia pede gitu ya. Nah, itu setahun berlalu gitu ya, kemudian plus 3 bulan terakhir. Itu timelinenya sudah fix gitu ya. Nah, kemudian ada circumstance. Circumstance-nya itu kan terjadi beberapa hari terakhir. Nah, beberapa hari terakhir ada dari Bali gitu ya. Karena kan dari FIFA berharap drawing itu di Bali gitu ya. Biasanya kan kalau drawing itu menghadirkan semua perwakilan. Ya, perwakilan timnas akan hadir, kemudian diundi gitu ya. Siapa lawan siapa mau masuk grup A, B, C, D begitu ya, dan seterusnya. Itu kan skenario yang dipersiapkan oleh FIFA. Ya. Nah, dalam perjalanannya ada dinamika gitu ya. Kemudian dinamika itu serius begitu karena isu yang muncul itu adalah hubungan antar negara. Iya, betul. Ada kata Israel. Nah, kata kuncinya itu Israel. Nah, kata kunci Israel ini kemudian menyebabkan efek domino. Efeknya kemana-mana gitu ya. Efek dominonya itu pertama di domestik. Di domestik ini muncul penolakan dari beberapa pihak begitu ya. Ada dari MUI gitu ya, kemudian dari 212 begitu ya. Kemudian yang lain ada partai politik, ada PKS, plus ada lagi
PDI saya kira. Nah, itu dinamikanya. Jadi komponen ini yang kemudian menjadi pertimbangan FIFA gitu ya. Waduh, kalau terus dilanjutkan ini berpotensi tidak terlaksana sesuai dengan skenario mereka begitu ya. Jadi penolakan itu ada begitu, dan ekspektasinya kan penolakan itu adalah supaya Israel exclude dari partisipasi Piala Dunia, sebagaimana Rusia exclude di Qatar gitu. Jadi itu permintaan saya kira gitu ya, ekspektasi dari sebagian kalangan gitu supaya Israel exclude. Nah, sepertinya begitu Qatar merespon FIFA begitu tidak ingin masuk dalam perdebatan ini. Karena kalau berdebat soal Israel, mereka pasti akan kesulitan mencari dalil. Ya, jadi sulit untuk mencari dalil karena Israel ini kan powerful dari sisi lobby, ya, dari sisi finansial, dari sisi pressure. Jadi tekanan juga mereka punya kekuatan itu, sehingga Presiden FIFA menyatakan karena ada perkembangan circumstance, kembali lagi tadi itu kan gray area abu-abu, alasan yang abu-abu, sehingga sudah statementnya Indonesia tidak diterima atau dicabut status sebagai tuan rumah gitu, dan mereka fokus ke yang lain. Jadi perdebatan soal Indonesia selesai, mereka pindah untuk persiapan turnamen, mencari tuan rumah baru gitu. Ini kalau melihat dari timelinenya sendiri ya Pak, kan dari awal sebenarnya penetapan Indonesia kan udah dari tahun 2019 ya Pak. 2019 terus 2022, walaupun ada tragedi Kanjuruhan juga tetap masih aman kan, Indonesia masih sebagai tuan rumah. Kemudian titik poinnya kenapa Indonesia ini akhirnya itu tadi ya, perkembangan saat ini itu kenapa tiba-tiba muncul di detik-detik akhir ini Pak? Menurut ada apa kira-kira menurut Bapak? Ya, jadi kalau kita lihat timelinenya begitu, munculnya Israel juga kan tidak banyak orang yang mengira, karena kan menjadi tuan rumah itu satu sisi, kemudian Israel lolos kualifikasi sisi lain. Nah, ini. Jadi di akhir cerita begitu, Indonesia tuan rumah, kemudian Israel masuk sebagai partisipan begitu. Nah, sekarang ketika di dalamnya ada Israel, kemudian nanti timnasnya akan datang ke wilayah Indonesia, muncullah itu perdebatan gitu. Karena mungkin ini bulan puasa begitu ya. Orang punya perhatian begitu terhadap isu-isu yang akan berkembang gitu. Apalagi kan momentumnya juga saya kira pada waktu-waktu yang lalu kan mungkin orang belum detail gitu ya. Orang belum detail. Nanti kita tuan rumah, kemudian pesertanya siapa aja kan orang tidak ambil pusing gitu ya. Pusing, betul. Tapi sekarang karena sebentar lagi begitu ya, bulan April itu sudah clear siapa partisipan di grup, kemudian bulan Mei akan bertanding. Nah, ketika drawing begitu, itu baru kelihatan gitu ya. Ada drawing, dan saya kira ketika munculnya surat dari Gubernur Bali itu membuka perdebatan. Gitu. Jadi surat dari Gubernur Bali itu membuka perdebatan. Ternyata ada Israel gitu. Sebelumnya kan orang ini tidak tahu mungkin ya. Iya. Orang tidak begitu aware bahwa nanti yang bertanding adalah Israel. Nah, jadi saya kira itu dimulai dari Gubernur Bali.
surat tadi. Surat tadi yang Gitu. disampaikan ke Gubernur Bali. Ya, karena ketika Drawingnya di Bali kan ya Pak? surat itu muncul dan beredar di grup WhatsApp. Nah, kan sekarang orang sedang berpuasa gitu ya, Iya. aktivitasnya berkurang, fokus lihat grup WhatsApp. Dan wah, ada surat gubernur nih gitu ya. Ada gubernur Bali dan yang menolak begitu ya. Tempatnya sebagai tempat drawing. Iya. Kemudian menggelinding sekarang menjadi isu besar gitu. Tapi yang unik di sini Pak, Bali itu kan terkenal dengan kota itu kan yang inklusif dengan turis asing, masyarakat orang asing gitu kan ya Pak. Tapi ini pengecualian Israel Pak. Ya, jadi kalau kita bicara ya sejarah gitu ya, jadi memang Israel ini kan di banyak tempat begitu ya tidak disukai gitu Iya, ya, betul. dimusuhi lah tanda kutip. Misalkan di Timur Tengah sendiri dia kan secara de facto gitu ya memiliki enmity. Kalau dalam bahasa hubungan internasional itu ada istilah enmity, rasa permusuhan. Kenapa permusuhan? Karena dulu ada perang Arab Israel. Jadi ada perang Arab Israel begitu ya, tahun 56 begitu. Jadi di situ seluruh bangsa Arab head to head melawan Israel. Itu perang habis-habisan. Ya, mengeluarkan segenap kekuatan begitu dan saat itu Arab kalah dan beberapa wilayah diambil alih oleh Israel. Itu yang membekas bagi bangsa Arab. Oleh sebab itu dalam perjalanannya Israel ini menjadi common enemy di Timur Tengah, gitu ya. Kendati dia menjadi common enemy, tetapi dia memiliki daya survival yang tinggi. Survival dalam arti dia dikelilingi oleh musuh, tetapi dia survive karena kekuatan persenjataan, kekuatan teknologi, kekuatan sains begitu ya. Sumber daya manusianya juga. Sumber daya manusia, dan lebih dari itu di backup oleh Amerika. Karena Israel ini didukung oleh Amerika sehingga setiap kebijakan internasional yang berpengaruh terhadap Israel akan coba dikompromikan oleh Amerika. Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, pada level teknis begitu, ketika Israel sebagai partisipan olahraga begitu, dia menghindari Timur Tengah. Makanya kalau Anda menonton Liga Champion, Israel itu ikut liga mana? Nah, Israel itu ternyata ikut Liga Champion, Liga Eropa gitu ya. Jadi orang yang di Timur Tengah secara geografis dia berada di Timur Tengah, tetapi dia ikut Champions League. Ceritanya bagaimana itu kan? Ya, itu kan ada unsur politiknya gitu ya. Betul. Jadi Maccabi Haifa misalkan gitu ya, bertanding melawan Liverpool, Real Madrid, Manchester United tuh klubnya Mas Pras yang tsunami trofi katanya. Jadi Maccabi Haifa itu berpotensi bertanding melawan klub-klub Eropa begitu ya. Karena memang pemenang Liga Israel dia akan bertanding di Liga Champion begitu. Padahal kan kalau secara geografis dia nggak masuk begitu. Ya. Jadi tapi karena politik ya sudah dia diikutkan dalam Liga Champions gitu. Kan setiap kawasan itu punya liga ya. Eropa itu punya Liga Champions, Afrika itu punya Africa Conference League gitu ya. Kemudian di Asia ini ada AFF ya. Antar klub. Itu kan liganya ya. Itu kan satu kawasan begitu. Betul, Pak. Tapi kan yang unik ini Israel itu ada di Timur Tengah tapi dia gabung di Eropa gitu. Itu karena unsur politik. Karena kalau klub Israel digabung sama klub Arab mungkin akan ada bentrokan gitu. Bentrokan di lapangan begitu. Lebih dari itu mungkin ada upaya pemboman begitu. Karena dulu kan pernah terjadi itu peristiwa di mana atlet Israel menjadi sasaran pembunuhan begitu. Jadi itu argumentasi politiknya. Ya. Jadi ini mungkin
apa ya, dalam artian di sini Israel ikut, klub di Israel itu masuk di Hmm. Liga Champion, yang Mm-mm. mana di situ bisa tanding dengan klub-klub Eropa gitu Ya. kan. Sedangkan kita berkaca yang terkait penolakan Rusia di Piala Dunia gitu Pak. Ya. Itu kan Rusia ditolak oleh negara-negara yang ada di Eropa gitu kan. Kemudian ketika di Piala Dunia U20, Israel ditolak oleh Indonesia. Nah gitu kan. Jadi otomatis sebenarnya kalaupun Indonesia menolak gitu kan, sedangkan yang lain terutama di Eropa yang punya kekuatan besar itu tetap mendukung, artinya benar mungkin FIFA ya udah ditinggalin aja Indonesia, mungkin seperti itu ya Pak. Ya, jadi memang ini menjadi cermin ya, cermin bagi bangsa Indonesia saya kira begitu, cermin bersama bahwa ketika negara Eropa menekan bersama-sama, mereka berhasil. Mereka berhasil. Tapi kalau kita yang menekan ternyata tidak mempan gitu ya. Ini harus disadari bersama-sama. Disadari bersama-sama begitu ya. Jadi ketika aliansi negara-negara barat begitu menyatakan bahwa Rusia harus dieksklud dari partisipasi olahraga sepak bola dunia begitu, dan FIFA mengamini gitu ya. Nah, sekarang kita meminta hal yang sama tidak diamini. Jadi itu menjadi cermin bagi kita begitu. Apa yang harus kita lakukan saya kira. Jadi yang harus kita lakukan mungkin kita harus berusaha atau memulai begitu ya, membangun kekuatan baru gitu ya. Kekuatan baru untuk menggertak ya. Misalkan dari sisi politik luar negeri mungkin kita harus mulai garang gitu ya. Seperti dulu Bung Karno begitu kan. Kita keluar dari PBB. Kita kan menggertak begitu. Ketika kita keluar, semua sorotan mata kepada kita gitu ya. Sorot kamera itu ke Indonesia dan kita itu diperhitungkan gitu. Nah, apa perlu kita melakukan itu? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Kita keluar begitu, kemudian kita mendapatkan poin, kita mendapat apresiasi begitu. Nah, itu tentu menjadi kewenangan Kemenlu begitu ya, dan pemerintah begitu. Nah, sebab kalau kita lihat kecenderungannya ketika perhelatan Piala Dunia di Qatar itu kan lobby-lobby dan pressure itu kan terjadi secara bersamaan gitu ya, sehingga sudah akhirnya Rusia dikeluarkan begitu ya. Nah, kemudian kita memang mungkin perlu begitu ya, perlu mengubah strategi begitu ya di masa mendatang begitu. Dari sisi politik luar negeri, kita perlu menggunakan instrumen yang kita miliki supaya hasilnya terukur gitu ya. Misalkan kita mengerahkan kekuatan negara-negara OKI ya, negara-negara Islam. Saya mau, Indonesia mau mengeksklud Israel dari Piala Dunia misalkan. Kita butuh dukungan negara-negara Muslim. Nah, jadi kalau itu dilakukan mungkin suara ini bisa didengar. Iya, betul. Nah, tapi mungkin momentumnya yang telat. Mungkin kalau dilakukan sebelum itu, mungkin FIFA akan mempertimbangkan. Betul. Nanti kalau misalkan Indonesia dan negara-negara Muslim, pokoknya semua negara Muslim di bawah bendera OKI tidak setuju Israel ikut di kejuaraan Piala Dunia U20 di Bali atau di Indonesia begitu. OKI itu punya 50-an ya, berapa? 50 negara begitu ya. Jadi 50 negara secara bersama-sama mengatakan hal yang sama, mungkin Israel bisa ditolak. Iya. Tapi karena ini kan Indonesia sendirian. Betul Pak. Jadi walk alone kalau bahasanya Liverpool gitu ya. Jadi you'll never walk alone. Kalau kita berjalan sendiri dan tidak ada backup dari negara-negara lain, sehingga magnitudenya tidak begitu besar, sehingga FIFA ya sudahlah, Indonesia fokus dengan pengembangan
sepak bola dalam negeri. Karena pasca kanjuruhan Anda perlu berbenah. Akhirnya FIFA mengembalikan ke kita. Anda perlu berbenah, gitu bahasanya kira-kira gitu. Iya. Dan ini yang jadi menarik ya. Menarik atau lucu ini nggak tahu ya. Jadi bahasanya FIFA tuh iya ibaratnya lo nggak jadi piala tempat untuk Piala Dunia, tapi tenang aja nanti urusan transformasi kita bantu. Nah, gitu makanya seolah-olah ngeledek gitu, Pak. Ya itu kan cara FIFA untuk mencegah supaya beban itu tidak di pundaknya. Jadi beban itu diserahkan ke pundak Indonesia. Jadi FIFA itu sebetulnya buang badan. Gitu. FIFA nggak mau ini berdebat soal Israel gitu, sehingga sudah bebannya dikembalikan ke Indonesia gitu. Ini balik lagi Pak tadi terkait yaitu salah satu upaya yang tadi mengajak negara-negara oki gitu ya Pak. Kemudian kita juga nanti ketika mungkin melakukan upaya itu kan berhadapan dengan yang sering kita dengar gitu kan. Masalah mencampur adukan antara olahraga dengan politik gitu. Nah, itu menurut Bapak gimana, Pak? Ya, jadi dalam tradisi FIFA begitu ya. FIFA itu memang berusaha untuk menghindari politik gitu ya. Menghindari intervensi politik terhadap keputusannya. Dulu ketika FIFA mengumumkan Qatar sebagai tuan rumah, itu FIFA dibully juga gitu ya. Dibully karena menganggap FIFA ini memilih negara yang tidak punya pengalaman menggelar Piala Dunia. Jadi menurut negara Eropa, negara Amerika, Qatar itu tidak punya tradisi sepak bola. Kenapa Anda paksakan dia jadi tuan rumah gitu? Apalagi Qatar kalau penyelenggaraan Piala Dunia berlangsung, suhunya tidak terkira. Iya, betul. Kalau panas sekali gitu ya, dingin sekali. Makanya kan itu alasan mengapa pada akhirnya Piala Dunia itu yang biasanya musim panas digeser ke musim dingin gitu ya. Itu jawaban dari FIFA sebetulnya. Jadi ketika Eropa mengkritik gitu ya, bahkan dulu ada kampanye begitu ya bahwa presiden FIFA ini korupsi, kayaknya disogok supaya bisa Qatar itu menjadi tuan rumah. Itu kan beredar itu dulu. Tapi FIFA stick dengan plan-nya, stick to the plan ya, dia tetap menjadikan Qatar tuan rumah dan akhirnya Piala Dunia terselenggara dengan baik begitu ya. Dan di dalamnya ya justru ada pesan politik. Nah, ini menariknya begitu ya. Jadi kalau tadi jangan campuri sepak bola dengan politik gitu ya. Tapi presiden FIFA sendiri sebetulnya berpolitik. Karena dia menyampaikan statement politik. Sebelum Piala Dunia ditiup peluit untuk babak pertama begitu, kan ada konferensi pers. Presiden FIFA Gianni Infantino menyelenggarakan konferensi pers ya. Isinya kira-kira negara-negara yang selama ini mengkritik coba diam gitu ya. Jadi apa yang Anda lakukan adalah hipokrisi gitu ya. Munafik, Anda semua munafik, kira-kira gitu bahasanya. Dia mengkritik Eropa yang cenderung mengajarkan orang lain tentang peradaban begitu ya. Dan dia mengatakan Eropa itu harus minta maaf karena di masa lalu dia berbuat salah gitu. Sekarang kan kita mengajarkan Qatar tentang bagaimana sepak bola, bagaimana peradaban dan seterusnya. Kita mengajarkan orang itu harus dengan pelan-pelan begitu, bukan dengan teriak. Jadi sebetulnya presiden FIFA sendiri ada statement politiknya begitu. Jadi itu saya kira. Iya, betul Pak. Kemudian ini kan FIFA kan federasi internasional ya Pak. Mengadakan Piala Dunia juga urusannya dengan internasional, gitu kan. Tapi kenapa dengan gejolak yang pertama tadi ya, ketika drawing itu mendapat penolakan dari Gubernur Bali Pak. Iya. Yang mana itu kan tingkatnya tingkat daerah gitu Pak. Iya. Padahal seharusnya kan FIFA
bisa aja mendengarkan pemerintah pusat saja gitu. Kalau misalkan dalam hal ini presiden menyetujui gitu kan, ya sudah gitu. Kemudian selesai dari Gubernur Bari penolakan, kemudian bergeser ke Jawa Tengah gitu kan. Karena Jawa Tengah juga di Solo termasuk salah satu tempat juga ya untuk venue untuk Piala Dunia ini, Pak. Jadi kok bisa FIFA ini malah kayak seolah-olah lebih mendengarkan kepala daerah daripada presiden atau gimana ini? Ya mungkin ini ya, kita atau pihak penyelenggara dari kita, berarti PSSI di dalamnya ya, PSSI. Pak Erick Thohir, belum bisa meyakinkan presiden FIFA begitu ya. Kalau dulu kan presiden FIFA ini seperti menjadi jubirnya Qatar. Oh iya. Ya, jadi mungkin kita belum bisa memenangkan hatinya Infantino gitu ya. Jadi kenapa misalkan kita tidak sampai mampu membuat dia mengatakan bahwa Indonesia sangat qualified gitu ya. Indonesia sangat layak menjadi tuan rumah. Kan tidak ada pembelaan dari dia gitu betul, ya. Kalau di Qatar kan dia membela habis-habisan. Ini bedanya. Kalau di kasusnya Qatar dia menjadi pembela terdepan. Di kasus Indonesia dia yang justru ini nggak mau berdebat. Ya sudah, kalau Indonesia mundur ini kita ganti dengan yang baru. Makanya kan Argentina masuk ini. Dalam hitungan hari ketemu pengganti itu. Jadi itu sebetulnya. Jadi kita belum mampu mengikat presiden FIFA begitu ya. Jadi itu yang beda ya antara kita dengan Qatar. Kalau Qatar dia mampu memegang presidennya, kalau kita dipegang tapi tidak erat atau belum memegang sepenuhnya gitu. Itu saya kira. Ini yang menarik juga Pak itu kan tadi. Jadi seolah-olah tanggung jawab itu hanya dibebankan kepada PSSI kan. Dalam hal ini Pak Erick Thohir. Padahal terkait venue yang akan jadikan tempat untuk Piala Dunia kan juga di beberapa daerah kan. Ada di Bali, kemudian di Solo ya Pak. Solo, Kota Bandung, dan juga di Palembang. Gitu, Pak. Nah, semua kepala daerah di situ kan sudah menyetujui untuk jadi ini Pak. Tapi kenapa dengan kondisi yang saat ini tuh justru nggak saling menguatkan itu? Apakah memang justru pihak-pihak yang memang menolak Israel lebih banyak gitu kan? Ya, jadi kalau kita bicara spektrum tata negara begitu ya, kebijakan luar negeri itu adalah domainnya pemerintah pusat. Ya, pemerintah daerah itu kan concernnya adalah membangun jalan, membangun infrastruktur gitu ya, mengembangkan ekonomi daerah dan seterusnya begitu ya. Urusan dengan luar negeri itu menjadi domainnya pemerintah pusat. Gitu ya. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu adalah suara Indonesia. Tidak ada suara selain itu gitu. Dan dalam perkembangannya ternyata itu tidak sesuai skenario gitu ya. Presiden sudah menyampaikan mengirim Pak Erick untuk melobi FIFA begitu. Ternyata suara itu diabaikan oleh FIFA gitu. Betul. Jadi pada akhirnya ini menyangkut dengan ini ya, relasi kita dengan dunia luar begitu. Jadi kalau kita sudah berada pada level seperti Amerika, mungkin kita bisa menekan begitu ya. Jadi kalau saya sampai gagal jadi tuan rumah begitu, nanti kita minta kongres luar biasa FIFA. Nah, kan Indonesia biasa itu kan. Tapi masih mainnya di level nasional, belum internasional gitu ya. Kalau Amerika mungkin dia mengatakan nanti kalau sampai saya gagal jadi tuan rumah, ada kongres luar biasa FIFA, presiden FIFA-nya diganti gitu. Tapi kan kita belum sampai pada level itu gitu ya. Jadi itu saya kira. Sehingga pada akhirnya kita perlu bercermin, refleksi bersama gitu ya, untuk merevitalisasi struktur politik luar negeri kita gitu ya. Jadi supaya politik luar negeri itu ini cermin dari dalam negeri. Jadi yang keluar itu satu pintu, satu visi gitu ya,
sehingga daya tawar kita semakin meningkat gitu. Itu kan salah satu concern dari diplomasi. Iya. Apalagi ini urusannya dengan olahraga sepak bola ya Pak, yang mana hampir semua masyarakat baik Indonesia maupun dunia itu udah pasti tertarik gitu ya dengan sepak bola gitu Pak. Kemudian kita berkaca juga lagi Pak, kita melihat kondisi pemain-pemain timnas ini Pak, yang tentunya itu bukan sedih lagi, sedih, kecewa, pokoknya campur aduk lah mereka lah. Nah, gimana menurut Bapak terkait dengan kondisi ini? Apa yang bisa kita lakukan terkait untuk teman-teman ini gitu? Mungkin dari sisi pendampingan psikologisnya atau apa kan itu sebenarnya perlu ya Pak? Ya, saya kira kalau selevel timnas gitu ya, dalam situasi yang demikian mereka kan partisipan begitu ya, partisipan untuk Piala Dunia U20. Mereka sudah berlatih begitu ya untuk mempersiapkan diri untuk turnamen kan begitu. Dan di dalamnya kan ada pendampingan dari psikologi gitu ya, kemudian ada dokter. Mereka punya tim gitu ya. Sehingga untuk pendampingan saya kira mereka memiliki timnya sendiri begitu ya. Kemudian yang lebih penting dari itu mungkin berlatih kembali begitu, berlatih kembali dengan harapan nanti berlaga di Piala Dunia itu melalui jalur kualifikasi begitu ya. Kita menjadi tim yang kuat, kita memenangkan pertandingan demi pertandingan dan menjadi tim yang masuk jalur reguler, bukan jalur tuan rumah gitu. Mungkin itu hikmahnya gitu ya. Jadi pada akhirnya kan FIFA telah memutuskan keputusannya begitu, tidak bisa ditarik mundur, sehingga pada akhirnya kita berharap timnas bisa berbesar hati begitu ya, mempersiapkan untuk laga-laga yang akan datang, saya kira itu. Ini untuk timnas ya Pak? Timnas, betul. Gimana dengan orang-orang termasuk Gubernur Bali, terus Gubernur Jawa Tengah? Ini apa yang harus mereka lakukan menurut Bapak ini Pak? Setelah kondisi ini terjadi gitu Pak? Ya, jadi itu akan kembali ke individual region gitu ya. Jadi Gubernur Bali akan berhadapan dengan konstituennya tentu saja. Gubernur Jawa Tengah juga akan berhadapan dengan konstituennya, karena kan masing-masing daerah itu punya konstituen gitu ya. Jadi apakah konstituennya itu seiring seirama atau menolak gitu. Jadi kan itu resiko dari pejabat publik. Betul, Pak. Pejabat publik itu kan memiliki privilege untuk mengeluarkan kebijakan. Apakah kebijakan itu berdampak positif bagi dia atau negatif? Itu kan ya. Jadi itu resiko pejabat publik saya kira. Kembali ke konstituennya dia gitu. Betul. Karena kalau kita melihat kondisi sekarang, contohnya ya Pak, di Instagram Pak Ganjar itu kan dirujak habis-habisan itu Pak. Gitu. Pasti Bapak sempat melihat juga ya Pak komentarnya gitu kan ya Pak. Ya kekecewaan, ya makian banyak lah intinya yang dilontarkan ke Pak Ganjar itu Pak. Ya, jadi supporter sepak bola itu kan termasuk salah satu yang fanatik ya. Jadi supporter sepak bola itu adalah entitas yang memiliki loyalitas begitu ya, dan mereka memiliki solidaritas juga begitu. Jadi anggaplah satu pemain timnas begitu yang junior itu bisa punya followers 20.000 ya, dan starting line up itu kan 11 orang. Masing-masing punya 10.000 aja. Itu udah 100.000. Artinya ada simpatisan begitu ya. Simpatisan yang agak kecewa begitu ya, sehingga kekecewaannya itu ditumpahkan ke Pak Ganjar dan Pak Koster kan begitu ya. Jadi itu kecenderungan yang terjadi. Jadi memang supporter sepak bola itu sangat
fanatik begitu dan mereka loyal pada timnas begitu, sehingga ketika ada momentum seperti ini pintu yang terbuka cuma komentar kan begitu, Iya betul. tidak ada jalan lain saya kira gitu ya. Dan selain itu di luar netizen banyak juga kan masyarakat yang mungkin sedikit kecewa dengan apa yang terjadi saat ini begitu. Iya. Jadi ada hikmahnya tersendiri ya Pak. Indonesia di tahun ini gagal jadi tuan rumah. Kemudian mungkin ketika Indonesia dilanjut gitu kan ya Pak, jadi tuan rumah kan kita juga nggak bisa memprediksi gitu kan apa yang akan terjadi nantinya gitu kan Pak. Jadi mungkin sembari menunggu sepak bola Indonesia benar-benar sudah bagus itu kan, transformasi dari mulai penyelesaian masalah dari tragedi Kanjuruhan kemarin juga udah selesai dan lain-lain, udah ini baru mungkin Indonesia kesiapannya lebih matang, mungkin lebih menarik lagi gitu ya Pak. Iya, jadi ada teori ya, teori keamanan dari Barry Buzan ya, bahwa dalam kita menganalisa isu internasional, variabelnya ada 3. Ada level individu, state, kemudian internasional gitu ya. Jadi di level individu itu kan berarti kita bicara masyarakat gitu ya, bahwa masyarakat kita beragam begitu ya. Kemudian di level state, sistem pemerintahan kita seperti ini. Kemudian ada dinamika internasional seperti tadi. Jadi kita perlu membenahi level individual, state, kemudian internasional. Instrumennya apa? Saya kira kebijakan luar negeri kita yang pada akhirnya lebih lincah begitu ya, lebih lincah, lebih Spartan begitu, supaya ke depan suara kita itu didengar oleh pihak internasional seperti case sekarang gitu ya. Kita berharap supaya Israel di-exclude karena banyak sekali sebetulnya alasan untuk mengeksklud Israel gitu ya. Karena Israel ini kan melanggar hukum internasional gitu ya. Orang mau beribadah dihalangi. Termasuk dalam urusan sepak bola, Israel itu menghalangi timnas Palestina ke luar negeri. Kan jahat gitu ya. Mereka juga menggunakan gas air mata untuk membubarkan stadion gitu. Artinya kalau kita identifikasi kesalahan-kesalahan Israel banyak sekali begitu. Jadi ada evidence-nya lah ya. Tapi karena memang untuk saat ini ya politik luar negeri kita belum tajam begitu ya, belum sharp ya, sehingga suara kita dianggap angin lalu oleh Gianni Infantino. Anak bawang Ya, jadi kelak mungkin kita harus lebih tegas begitu ya. Kalau keinginan kami ini tidak diakomodasi, kita minta kongres luar biasa. Presiden FIFA dipecat gitu. Adakan kongres extraordinary kongres gitu ya. Supaya dia ini juga gemetar gitu loh. Kalau sekarang kan dia ini tidak mau berdebat, bebannya diserahkan ke kita. Akhirnya orang Indonesia sendiri yang berdebat satu sama lain gitu. Kita sesama anak bangsa yang berdebat gitu. Betul. Udah cukup lama kita ngobrol ya Pak. Ya. Mungkin bisa closing statement dari Pak Syahroni. Oke. Baik. Ya, pada akhirnya kan sepak bola itu adalah satu di antara sekian hiburan ya. Memang masyarakat Indonesia kan sangat senang melihat timnya itu juara. Yang menjadi favorit kan pertama sepak bola, kedua bulu tangkis. Ya. Dan pada akhirnya juga kita sebagai bangsa tentu tidak bisa larut dalam kesedihan gitu ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini mungkin pada akhirnya kita sebagai anak bangsa perlu bersatu kembali gitu ya. Kemudian energi kita jangan sampai habis untuk berdebat satu sama lain, sebab FIFA sudah mengambil keputusan final. Pengganti Indonesia adalah Argentina begitu, sehingga yang bisa kita lakukan adalah melupakan itu gitu ya, kemudian berbenah diri dan kembali bersatu sebagai anak bangsa.
Saya kira itu yang penting untuk momen-momen saat ini. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Syaroni atas kesediaannya, kehadirannya di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Syaroni ya bisa jadi cerminan untuk kita semua lah, kita untuk berbenah gitu ya Pak. Terima kasih Sobat Strategis.